Halo, pernah kebayang nggak sih apa jadinya kalau aturan baku pendidikan yang ideal banget itu tiba-tiba harus nabrak realitas di lapangan yang nggak seindah teori? Nah, di ulasan kali ini kita bakal bedah tuntas aturan baru nih, Kepmendikdasmen nomor 14 tahun 2026. Kita bakal kupas habis kapan dan gimana caranya sekolah-sekolah di Indonesia tuh bisa secara legal nerima murid sampai melampaui kapasitas normal kelas mereka. Buat kita-kita yang peduli sama masa depan pendidikan, ini tuh krusial banget buat dipahami bareng-bareng. Pertanyaan besarnya gini, apa yang terjadi kalau standar nasional yang udah ditetapin, bentrok sama keterbatasan geografis? Gini ya, kita semua tahulah ada batas ideal jumlah murid di satu kelas biar belajarnya enak. Tapi Indonesia kan luas banget, geografis sama demografisnya beda-beda. Sekolah di pelosok gunung itu jelas punya tantangan yang beda jauh sama sekolah yang ada di tengah hiruk pikuk Jakarta. Nah, disinilah kebijakan yang namanya kondisi pengecualian ini turun tangan buat ngejembatanin masalah itu. Biar bahasanya gampang diikutin, kita udah bagi jadi 5 poin utama nih. Pertama, kita samain persepsi dulu soal standar ruang kelas ideal. Kedua, kita lihat realitas kondisi pengecualian di lapangan. Ketiga, skenario kalau terpaksa nambah murid per kelas. Keempat, skenario nambah kelas per sekolah. Dan yang kelima, persisnya gimana sih proses verifikasi sama persetujuan birokrasinya jalan. Langsung aja ya kita mulai. Bagian pertama, standar ruang kelas ideal. Ini penting buat nentuin patokan dasarnya sebelum kita ngomongin yang namanya pengecualian. Dalam kondisi normal, kementerian itu udah netapin batas maksimal jumlah murid per kelas, atau istilahnya rombel, rombongan belajar. Angkanya lumayan spesifik nih, maksimal 28 anak buat SD, 32 anak buat SMP, dan 36 anak buat SMA atau SMK. Dan asal tahu aja, angka ini bukan hasil tebak-tebakan loh, ini murni didesain biar belajar tuh efektif. Guru bisa bagi fokusnya dengan adil, dan yang pasti, tiap murid dapat perhatian yang maksimal tanpa ngerasa tenggelam di keramaian kelas. Tapi, selain jumlah kepala, ada satu aturan fisik yang nggak bisa ditawar sama sekali. 2 meter persegi per murid. Ini syarat ruang gerak minimal buat ruang kelas pendidikan dasar sama menengah. Ya iyalah, masa anak-anak disuruh dempet-dempetan kayak sarden pas lagi belajar? Kan nggak mungkin. Bahkan buat PAUD atau sekolah luar biasa butuh ruang gerak yang lebih lega lagi, yaitu 3 meter persegi per anak. Ini fondasi utamanya biar kelas tuh tetap nyaman, aman, nggak ngap, dan pastinya kondusif buat belajar. Nah, coba kita bawa teori ini ke dunia nyata. Katakanlah ada SD yang jatah maksimalnya 80 murid. Tapi luas kelasnya cuma 50 meter persegi. Kalau ngikutin rasio ruang tadi, otomatis batas 28 anak itu gugur. Kelas itu maksimal cuma boleh diisi 25 anak. Gitu juga kalau ada sekolah kecil yang cuma punya 3 guru buat ngajar 6 tingkat kelas sekaligus. Daripada maksa kuota per kelasnya penuh, ya mending kelasnya digabung dan kuotanya disesuaikan. Pokoknya kualitas belajar dan kenyamanan itu selalu, dan harus selalu, menang di atas ambisi buat menuhin kuota maksimal. Masuk ke bagian 2, realitas kondisi pengecualian. Ini momen di mana aturan ideal tadi harus ngadepin kerasnya kenyataan di lapangan. Disinilah letak tarik-menariknya kebijakan ini. Di satu sisi, kita dituntut buat menuhin standar fasilitas dan guru yang serba ideal se-Nusantara. Tapi di sisi lain, ya kita nggak bisa tutup mata sama realitas lapangan. Bayangin ada desa terpencil banget, atau sekolah yang rusak karena bencana, atau daerah perbatasan yang aksesnya susah setengah mati. Kalau dipaksain pakai standar ideal, aturan itu malah jadi tembok penghalang buat anak-anak sana. Makanya pemerintah ngerasa perlu banget bikin semacam katup pelepas tekanan. Katup pelepas tekanan ini resmi disebut sebagai kondisi pengecualian. Dan aku mau perjelas satu hal yang penting banget. Aturan ini sama sekali bukan celah hukum yang bisa dimanfaatin sekolah buat curang nyari murid sebanyak-banyaknya ya. Status ini benar-benar cuma buat keadaan yang objektif dan sifatnya sementara banget. Kenapa? Tujuannya murni cuma satu, mastiin nggak ada satupun anak yang kehilangan haknya buat sekolah cuma gara-gara kepentok aturan kuota kelas. Lanjut ke bagian 3, penambahan murid per kelas. Gimana jadinya kalau batas maksimal anak di satu ruang belajar terpaksa banget dilampaui? Buat gampangnya, mari kita adu 2 skenario nyata yang sering banget kejadian. Skenario pertama, ada SD kecil di desa yang super terpencil, jauh banget dari peradaban. Skenario kedua, SMA favorit dengan fasilitas wah yang letaknya di tengah kota besar. Nah, kalau dua-duanya ngajuin izin buat nampung murid lebih banyak dari batas wajar, menurut kamu siapa yang bakal dikasih izin pengecualian itu? Jawabannya udah pasti, SD terpencil itu yang dapat lampu hijau. Alasannya simpel banget, karena kalau ditolak, anak-anak di sana mau sekolah di mana lagi? Mereka terancam putus sekolah. Sebaliknya, SMA favorit di kota yang mau maksain nambah sampai 40 anak per kelas, udah pasti bakal ditolak mentah-mentah.
Kenapa? Karena di sekitarnya masih banyak sekolah lain yang kosong. Pengecualian ini murni buat mastingin akses dasar pendidikan, bukan buat ngelayanin ego gengsi atau ngakomodasi orang tua yang maksa masukin anaknya ke sekolah populer. Tapi ingat, persetujuan ini punya syarat mutlak. Batas waktunya cuma 2 tahun, nggak lebih. Sekolah manapun yang dapat izin pengecualian ini dikasih waktu maksimal 2 tahun untuk berbenah. Ini ibarat jam pasir yang terus jalan. Dalam 2 tahun itu, Pemda dan sekolah harus cari jalan keluar. Entah itu bangun kelas baru atau nambah guru, biar sekolahnya bisa balik normal lagi. Jadi jelas ya, pengecualian ini bukan tiket izin berlaku seumur hidup. Oke, bagian 4, penambahan kelas per sekolah. Ini kalau kita ngomongin nambah rombongan belajar secara keseluruhan. Kadang masalahnya bukan cuma muridnya kebanyakan di satu kelas, tapi sekolah butuh nambah kelas baru secara fisik. Nah, aturannya ini ketat banget. Nggak bisa tuh ruang-ruang fisik disulap sembarangan. Kalau sekolah kamu cuma punya 20 kelas fisik yang layak, ya maksimal cuma bisa punya 20 rombel, titik. Nggak boleh tuh yang namanya ngorbanin perpustakaan, lab, atau ruang guru disekat-sekat jadi kelas darurat. Terus, bikin sistem kelas shift pagi-sore bergantian di ruangan yang sama cuma buat ngakalin sistem, itu juga dilarang keras. Nah, dengan aturan fisik yang lumayan kaku gitu, gimana dong caranya sekolah nyari titik tengah antara pengen berekspansi, tapi tetap jaga kualitas? Yuk, kita lihat lagi perbandingan kasusnya di lapangan, biar kita tahu gimana sih proses kelayakannya diuji pas ada yang minta nambah rombel. Nambah kelas sampai ngelampauin batas itu nggak bisa asal-asalan. Izin baru bakal keluar kalau sekolah bisa ngebuktiin 3 hal penting. Pertama, ruang kelasnya emang masih ada yang nganggur dan layak. Kedua, anggaran operasionalnya aman. Dan ketiga, ini yang paling penting, jumlah gurunya cukup buat ngajar. Kalau ada sekolah yang maksa pengen buka kelas baru sampai niat mau ngebongkar lab atau perpus, ya otomatis langsung ditolak. Ingat, infrastruktur vital itu nggak boleh dikorbanin, cuma demi ego nerima murid banyak-banyak. Masuk ke bagian kelima yang terakhir nih, proses verifikasi dan persetujuan. Kita bakal lihat gimana alur birokrasinya bekerja. Pertanyaannya, proses legal persetujuannya tuh kayak gimana sih? Jangan bayangin nih cuma sekedar minta cap stempel terus beres ya. Semuanya harus berbasis data spasial dan demografis dari Dinas Pendidikan Daerah. Dan yang jadi kiper utamanya di sini adalah UPT Kementerian. Mereka ini yang bakal memvalidasi semua klaim dari sekolah, mulai dari ketersediaan ruangan, guru, sampai akreditasi, dan dicocokin langsung sama data asli di sistem Dapodik. Nggak ada tuh ceritanya bisa manipulasi data. Dinas Pendidikan cuma boleh nerbitin SK kalau UPT udah ngasih rekomendasi yang emang terbukti nyata dari sistem. Setelah ngebahas semuanya, kita bisa tarik satu benang merah yang penting banget. Filosofi kebijakan pengecualian ini intinya adalah tentang presisi dan keadilan sosial. Pengecualian ini cuma buat kondisi yang benar-benar mendesak di masyarakat, selektif, dan ingat, sifatnya sementara. Ini tuh bukan berarti pemerintah nurunin standar pendidikan kita loh, tapi lebih ke semacam jaring pengaman. Biar anak-anak di daerah paling susah sekalipun tetap dapat haknya buat sekolah, tanpa harus ngorbanin standar mutu pembelajaran mereka. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana daerah kamu bakal nyimbangin antara tuntutan buat ngasih akses pendidikan sekarang juga, tapi tetap harus ngejaga kualitas pendidikan jangka panjang? Kalau aturan pengecualian ini dipakai dengan benar, jujur, dan sesuai data, ini bakal nyelamatin masa depan ribuan anak di pelosok. Tapi kalau cuma dijadiin alasan buat main curang, ya hancur deh standar mutu pendidikan kita. Jadi, apakah birokrasi di daerah kamu bakal lebih milih jalan pintas doang atau berani ambil jalan agak susah demi kualitas anak-anak kita? Jawabannya ada di tangan pengawasan kita semua.